Web novel seperti apa yang mudah dipahami dan dibeli pembaca? Sudah susah-susah nulis, novel kamu tetap tidak laku. Bagaimana alur yang menarik? Harus tarik ulur atau maju mundur? Penasaran? Ini jawabannya. Hello guys, di episode kali ini saya akan membagikan formula alur yang menarik untuk web novel, supaya novel kamu lebih cepat dibeli pembaca dan lebih laris. Ikuti terus sampai habis, jangan di skip, karena banyak tips yang tidak boleh kamu lewatkan. Web novel punya formulanya sendiri agar bisa lebih mudah dipahami dan lebih cepat dinikmati oleh pembaca. Salah satu unsur yang terpenting yang harus kamu ketahui adalah teknik plot line dalam membangun alur, atau lebih mudahnya, teknik garis waktu dalam membangun alur. Bisa disebut juga sebagai benang merah perjalanan cerita. Begini penjabarannya. Check it out. 1. Single timeline. Web novel menerapkan garis waktu tunggal, yaitu maju ke depan. Jadi, ketika suatu peristiwa berlangsung, saat itulah cerita dimulai lalu berlanjut ke depan. Artinya, peristiwa yang terjadi dianggap sebagai masa sekarang lalu berlanjut terus ke depan, seperti sebuah garis lurus yang mengarah maju ke depan. Mengapa pembaca web novel lebih menyukai alur yang maju ke depan? Karena web novel bukan novel cetak yang bisa dibolak-balik halamannya supaya bisa memahami ceritanya. Jumlah bab web novel bisa ratusan bahkan ribuan. Jadi sangat sulit bagi pembaca untuk mencari-cari alur yang sebelumnya di bab yang terdahulu. Sebagai penulis web novel, kamu harus bisa memudahkan pembaca memahami alur cerita tanpa harus mengingat-ingat dan mencari-cari di bab-bab yang sebelumnya. 2. Reason, Process, Turnover, Result. Untuk memudahkan kamu membuat alur yang maju, ingat saja rumus ini. Setiap bab memiliki 4 tahapan sebab akibat, yaitu sebab, proses, tujuan yang ingin dicapai, hasil akhirnya. Dari sini, kamu bisa merangkai adegan demi adegan demi menjadi suatu alur yang utuh, lengkap, dan selalu maju. Kamu tuliskan, ada peristiwa yang berlangsung, bagaimana dapat terjadi, mengapa terjadi, dan untuk tujuan apa, lalu hasilnya bagaimana. Di episode sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana membuat pembaca penasaran dengan cara menuliskan hasil akhir yang tidak sesuai dugaan pembaca. Unexpected result. Itu yang harus kamu lakukan untuk memberikan efek kejutan bagi pembaca. Ini adalah teknik yang berbeda dari plot twist. Di episode yang lain, saya akan jelaskan mengenai perbedaan ini. 3. Mata rantai. Dengan plot yang maju, kamu bisa membuat penyusunan alur bab seperti mata rantai. Buka, tutup, selalu saling menyambung. Karena di akhir bab, selalu ada peristiwa yang menjadi pemicu untuk bab selanjutnya. Ingat, akhir bab bukan berarti penutup adegan, melainkan menjadi pembuka bagi adegan berikutnya di bab selanjutnya. 4. Tidak bercabang. Dalam menyusun alur cerita, fokus kepada konflik tokoh utama. Jangan berbelok-belok ke permasalahan tokoh pendukung. Plot yang bercabang seperti ini akan mengacaukan konsentrasi pembaca dan merusak mood pembaca. Jangan menggunakan trik ini hanya untuk memanjangkan cerita, karena pembaca lebih pintar. Mereka yang punya koin untuk membeli, jadi mereka yang akan memilih bab mana yang mau mereka beli dan bab mana yang akan mereka skip. Tentu kamu tidak mau hal ini terjadi pada novel kamu, kan? Nah,
Bagaimana cara mengantisipasinya? Simak nomor berikutnya. 5. Plot di dalam plot. Daripada membuat plot yang bercabang atau beralih ke tokoh lain, kamu bisa menggunakan teknik plot di dalam plot. Ada plot utama yang berisi persoalan besarnya, lalu kemudian kamu tambahkan plot-plot kecil di dalamnya yang merupakan bagian atau rangkaian dari plot besar tersebut. Dan ingat, tetap harus fokus kepada tokoh utama. 6. Less flashback. Dalam menulis web novel, sebaiknya kamu menghindari penulisan flashback yang panjang dan bertele-tele. Jika kamu memerlukan menuliskan latar belakang masa lalu untuk memberikan logika cerita, cukup ceritakan dalam beberapa kalimat saja dan paling banyak hanya 3 kalimat. Bagaimana caranya? Bisa diselipkan di antara narasi atau dijadikan dialog. Pembaca web novel lebih menyukai membaca dialog yang cepat dan lincah, seperti bermain bola pingpong, TikTok, TikTok, TikTok. Web novel bukanlah novel cetak. Dalam membaca novel cetak, pembaca bisa menikmati membaca flashback yang sampai berhalaman-halaman. Tapi, jangan harapkan ini terjadi pada web novel. Kalau kamu menulis flashback hingga berbab-bab, pembaca tidak akan membelinya. Bagi pembaca web novel, masa depan lebih penting daripada masa lalu. Jadi, jangan pernah membuat alur web novel yang maju, mundur. Akhirnya, malah tidak sampai-sampai pada tujuan. Jangan gagal move on, karena lebih penting mana? Mantan atau calon pengantin? 7. Emotional development. Garis waktu yang lurus dan maju memudahkan kamu untuk membangun emosi cerita. Nah, untuk membangun emosi cerita ini, kamu harus menggunakan teknik roller coaster. Harus naik, turun, naik lagi untuk mengaduk-aduk emosi pembaca. Jadi, di dalam garis alur yang lurus, emosi cerita harus naik, turun, tidak boleh flat, tidak boleh datar. 8. Female's feeling. Untuk web novel dengan kategori female romance, gunakan sudut pandang dan perasaan tokoh utama perempuan, harapan, keinginan, dan pergulatan batinnya. Hal ini yang akan mewarnai novel kamu. Pembaca ingin mengikuti perkembangan hubungan dan kisah cinta antara tokoh utama perempuan dan laki-laki. Pahit manisnya, suka dukanya, dan segala tantangan dengan konfliknya. Inilah yang harus kamu tuangkan ke dalam web novel yang kamu tulis. Nah, selamat menerapkan rumus-rumus yang sudah saya share tadi. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram. See you guys!